Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Nah, Pagi, Pak. gimana nih kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, baik. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Untuk doanya bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik, Pak. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Saya untuk selanjutnya akan Bapak absen terlebih dahulu ya. Anita ada? Hadir, Pak. Ada. Lutfia? Ada, Pak. Noni? Hadir, Pak. Nah, Fania? Fania hadir, Pak. Nah, ya, sebelum mulai pelajaran nih Bapak akan cerita sedikit dulu nih. Kemarin kan Bapak ikut nonton bareng MotoGP itu ya. Jadi sewaktu jalannya balap itu banyak yang tidak histeris mendukung jagoannya. Nah, ketika ada salah satu pembalap jatuh di tikungan kesekian, penonton mulai adu analisis dan juga adu pendapat. Banyak juga yang mengeluarkan kritikan pedas. Begitu juga ketika ada salah satu pembalap juga yang terjatuh. Tetapi ketika balapan usai, semuanya damai dan bercanda gurau seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Dari itu, Bapak bisa tanggapi bahwa orang-orang di sana itu bebas mengeluarkan pendapatnya, walaupun sedikit berselisih, tetapi tetap menjunjung tinggi kedamaian. Selain itu juga tetap menjunjung tinggi toleransi, jadi menerima pendapat dari berbagai kalangan gitu. Nah, untuk sekarang, udah siap belum untuk belajar? Siap, Pak. Nah, untuk sekarang, untuk materi kali ini yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelumnya ada yang tahu arti Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu, Pak. Nah, betul. Nah, untuk selanjutnya, Bapak akan share screen ya materinya. Nah, sudah terlihat ya. Di materi ini kita akan membahas mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam topik pembahasan materi kali ini itu ada 5. Yang pertama, makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, penyebab keberagaman masyarakat. Dan yang keempat, urgensi memahami keberagaman bangsa. Dan yang terakhir itu ada harmonisasi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu makna Bhinneka Tunggal Ika. Kata bineka itu berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata aneka dalam bahasa Sanskerta berarti macam dan menjadi pembentuk kata aneka dalam bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti satu, kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bahasa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Saat Indonesia merdeka oleh para pendiri bangsa, mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia yang dapat dilihat pada lambang negara Garuda Pancasila. Jadi di Pancasila itu kan di lambang Pancasila Garuda di bawahnya itu ada tulisannya kan ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan ini tuh digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan juga kepercayaan. Nah, yang selanjutnya itu keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di Indonesia ini kan banyak di berbagai macam suku bangsa dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contohnya ada kebinekaan di mata pencaharian, kebinekaan ras, kebinekaan agama, kebinekaan budaya, dan juga gender atau jenis kelamin. Nah, dari semua itu kita tuh menjadi satu kesatuan berupa negara Republik Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu ada penyebab keberagaman masyarakat. Yang pertama itu ada letak strategis wilayah Indonesia. Secara geografis, Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu Asia dan Australia, serta di antara 2 samudra itu Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Yang kedua ada kondisi negara kepulauan. Kondisi sebagai negara kepulauan ini mengakibatkan terhambatnya hubungan antar masyarakat dari pulau-pulau yang berbeda tersebut perbedaan kondisi alam. Lalu ketiga ada perbedaan kondisi alam. Perbedaan kondisi alam suatu daerah berdampak pada perbedaan-perbedaan yang lain seperti mata pencaharian. Lalu yang keempat ada keadaan transportasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi
serta komunikasi menjadikan masyarakat di suatu daerah dapat dengan mudah menjalin komunikasi dan hubungan dengan masyarakat di daerah lain. Lalu materi selanjutnya ada urgensi memahami keberagaman. Nah, secara umum ada dua alasan mengapa kita perlu memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama itu ada terkait aspek kewilayahan Indonesia sebagai negara kepulauan. Aspek kewilayahan menjelaskan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan. Lalu yang kedua itu terkait aspek sosial budaya yang diwarnai oleh berbagai macam perbedaan kondisi sosial budaya yang demikian menjadikan kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik. Nah, jadi karena berbagai macam suku dan juga lain sebagainya itu jadi mengundang banyak konflik gitu karena banyaknya perbedaan gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ada harmonisasi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip-prinsip harmoni dalam keberagaman sosial. Yang pertama itu mengedepankan semangat egalitarianisme atau kesetaraan. Yang kedua, saling pengertian antar sesama anggota masyarakat. Yang ketiga, mengutamakan toleransi yang tinggi. Dan yang keempat, mengutamakan kerjasama antar sesama anggota masyarakat. Yang kelima, menjunjung tinggi keterbukaan. Dan yang keenam, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan prestis seperti keturunan, kesukuan, ras, dan lain-lain. Nah, jadi kesimpulan di dalam materi kali ini itu yaitu Bhinneka Tunggal Ika dapat pula dimaknai bahwa meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia. Namun keseluruhannya itu merupakan satu persatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan, namun justru keanekaragaman itu bersatu dalam satu sintesa yang pada gilirannya justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia. Ya, gimana anak-anak? Jadi itu merupakan materi dari Bhinneka Tunggal Ika juga ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah disampaikan. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa Noni ya? Ya, silakan Noni. Ya, Pak. Noni izin bertanya, Pak. Apa sih, Pak, penyebab dari keberagaman bangsa di Indonesia itu? Jadi penyebab keberagaman bangsa Indonesia itu disebabkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak dan terbesar di seluruh wilayah Indonesia dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Antar suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai perbedaan, dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Nah, gimana Noni? Sudah jelas ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Yang selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan Lutfia. Saya izin bertanya mengenai keberagaman suku bangsa dan budaya. Nah, apakah keberagaman suku bangsa dan budaya dapat menghalangi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa? Dan bagaimana caranya agar persatuan dan kesatuan tersebut dapat terwujud? Gitu aja, Pak. Ya. Jadi hal itu akan terwujud ya apabila ada sikap toleran yang dimiliki oleh setiap warga negara. Mereka harus menyadari bahwa keberagaman suku bangsa dan budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan. Harapannya, semoga di dalam perbedaan suku bangsa dan budaya, seluruh warga negara tetap dapat menjalin persahabatan. Jadi begitu Lutfia mengenai terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi gimana? Sudah mengerti? Baik, Pak. Terima kasih. Mengerti. Satu pertanyaan terakhir nih, ada atau tidak yang ingin bertanya? Bapak izin bertanya. Ya, silakan Fania. Nih Pak, kan misalnya kita bersekolah gitu ya, yang dimana siswa-siswinya ini datang dari berbagai latar belakang gitu, dengan beragam misalnya adanya perbedaan agama gitu. Nah, bagaimana sih Pak sikap kita dalam bergaul dengan teman-teman ini, teman-teman sekelas atau satu sekolahan yang beda agama ini gitu Pak? Makasih Pak. Nah, bagus pertanyaannya ini karena kan ini menjadi contoh nyata ya, kita di setiap sekolah atau setiap kelas pasti kita ada saja beberapa yang agamanya berbeda dengan kita gitu. Tetapi dengan adanya keberagaman agama ini tidak boleh menjadi penghambat dalam pergaulan. Setiap pelajar harus mengembangkan sikap toleran,
hormat menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama serta kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terwujud kerukunan hidup. Jadi kalian walaupun ada teman yang mempunyai agama yang berbeda, itu tetap kalian ajak, tetap kalian temani, tidak boleh kalian tidak boleh kalian jauhi, tidak boleh kalian pokoknya harus dirangkul lah walaupun berbeda juga agamanya. Nah, itu aja ya. Nah, tadi itu pembahasan materi mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, pada intinya itu, dimanapun kalian tinggal, apapun agama dan juga ras kalian, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai dalam bentuk toleransi. Karena walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu Indonesia. Ya, gimana? Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Nah, untuk tugas kalian ya, tolong kerjakan LKS halaman 28. Untuk tugas materi selanjutnya itu kayak gitu ya, dikerjakan LKS halaman 28. Nanti dikumpulkannya di minggu depan. Oke? Oke, Baik, Pak. Baik, Pak. Karena waktu sudah habis, mungkin Bapak akhiri pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih, semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.